Ini akan gue lakuin kalau misalkan gue salah jurusan. Halo semuanya, kenalin nama gue Daniel Krisman dan saya adalah seorang product manager di Nafas Indonesia, sudah berpengalaman selama 2 tahun lebih dan juga udah ngajar di berbagai macam tempat, mulai dari bootcamp hingga komunitas. Nah, selain itu, aku juga sering banget dapat pertanyaan ketika lagi ngajar. Kak, saya bukan dari jurusan IT, apakah saya bisa kerja di bidang IT? Dan gue selalu bilang, ya, sangat bisa. Kenapa? Karena satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah salah jurusan bukan akhir dari segalanya. Ya sebenarnya sih bisa dibilang ya, salah jurusan itu bukan artinya ilmu kamu saat ini nggak berguna gitu. Sebenarnya kita cuma perlu nge-tweak untuk ilmu tersebut apakah bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada atau mungkin ilmu yang kita kejar saat ini gitu. Perlu diingat teman-teman, pada dasarnya adalah ilmu itu hanyalah sebuah cabang pengetahuan. Dan kalau misalnya kita bisa mengimprove pengetahuan tersebut dengan memahami dasar-dasarnya, maka pengetahuan tersebut akan menjadi sebuah kelebihan yang dimana tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang penting di saat ini teman-teman adalah tahu bahwa salah jurusan itu bukan akhir dari segalanya. Nah, apa yang harus kita lakuin kalau misalkan kita salah jurusan? Saat kita mengetahui bahwa kita salah jurusan, maka kita akan mengetahui dua macam kondisi. Pertama, melanjutkan kondisi yang udah ada dan memaksimalkan keadaan yang ada gitu teman-teman. Atau yang kedua, teman-teman pindah haluan dan mungkin mencari preferensi yang apa mungkin menurut teman-teman suka gitu saat ini. Nah, kalau teman-teman ngambil pilihan yang pertama, ya sebenarnya nggak ada masalah juga gitu ya. Dan mungkin itu yang terbaik gitu buat teman-teman, dan aku kan sangat dukung teman-teman untuk di kondisi tersebut gitu. Tapi kalau misalkan mau pindah haluan gitu ya, berarti ada dua hal nih yang harus menjadi pilihan gitu ya. Pertama, mau ikut pelatihan atau bootcamp, atau mungkin sertifikasi yang berbayar di internet, atau mungkin mau belajar di YouTube buat yang nyari gratisan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, wah berarti skill kita nanti beda jauh dong sama orang yang belajar di kuliahan. Ya, jawaban gue sih akan selalu bilang ya nggak selamanya gitu ya, karena banyak juga yang kuliah di IT tapi nggak paham apa-apa gitu ya. Contohnya, ya gue sendiri gitu. Ya gue belajar IT, nyentuh UI UX itu ingat banget itu setelah lulus gitu, karena kakak waktu itu ada job buat minta tolong dan ya udah aku bantuin gitu ya. Dan UI UX saat itu di kuliahanku sama sekali nggak ada, cuma ada ngoding gitu ya. Tapi balik lagi gue nggak bisa ngoding gitu. Skripsi gue aja codingannya cuma 50-60 baris doang, dan itu semuanya ya ada di internet lah. Jadi ya seperti itulah. Nah, kalau misalkan pelatihan yang ada saat ini itu ada banyak banget tempatnya di internet gitu. Dan mungkin beberapa rekomendasi gue yang bisa gue berikan ke teman-teman saat ini adalah gue belajar e-learning. Nah, e-learning ini bagi gue banyak sih tempatnya. Kalau misalkan mau yang berbayar, akan gue arahin teman-teman untuk ke Bukit Angga, mungkin itu yang paling cocok. Terus ada pelatihan affordable. Kalau misalkan teman-teman mau bootcamp ya, yang affordable banget itu ada di MySkills. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spesialis gitu ya di UI UX, tempat itu gue sih ngerasa di Skillful, karena gue kenal beberapa orang sana dan memang sangat expert di bidang UI UX. Lalu kalau misalkan teman-teman mau belajar software development atau mungkin produk gitu ya, teman-teman bisa ke Hacktivate, karena gue pernah belajar di sana gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau yang gratisan, nggak ada duit nih ya, modal kepek gitu ya, sampai gue juga dulu kayak gitu. Nggak usah berkecil hati, gue ada beberapa saran yang misalkan teman-teman bisa pakai gitu ya, buat belajar yang tempatnya gratisan. Nah, yang pertama adalah pakai aja dari Digitalent Kominfo. Itu satu-satunya program yang paling bagus yang dibikin sama Kominfo di antara semua kekacauan ini. Dan itu buat teman-teman yang lagi kuliah atau teman-teman yang fresh graduate gitu ya, teman-teman bisa pakai klaim di sana. Kalian bisa banyak belajar banget hal-hal yang baru ya, atau mungkin yang beda jurusan sama teman-teman yang mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sana gue ngambil 2 kali. Pertama itu Certified Blockchain Professional Global Certification, sama satunya lagi Hacktivate Product Owner. Makanya tadi gue bilang gue nggak dapet Hacktivate kan di sana ya. Terus kalau misalkan mau yang gratisan, tapi teman-teman mau belajar di back-end, seingat gue tuh ada namanya Mas Andika Galih di YouTube, itu subscribernya juga udah gede, teman-teman bisa ke sana untuk belajar bidang back-end. Terus kalau misalnya teman-teman mau belajar UI UX, khususnya di bidang UI ya, desain grafis, teman-teman bisa ke Mas Kuku Aldi. Di sana dia ngajarin UI UX banyak banget. Salah satu YouTuber favorit gue juga ketika gue masih fresh graduate dan mencari di bidang UI UX ini gitu. Nah, atau mungkin teman-teman bisa nge-subscribe gue gitu ya. Karena nanti gue akan membuat sebuah pembelajaran untuk produk gitu ya, tapi mungkin bertahap gitu, nggak langsung semuanya. Gue mau mencari kualitas dari apa yang mau gue buat gitu, khususnya untuk hal ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja subscribe gitu ya, nanti gue akan
coba bikinin semacam kurikulum yang akan cocok buat teman-teman gitu. Nah, ketika kita udah belajar ya dari kedua pilihan tersebut nih, baik yang berbayar maupun yang gratis, nah, maka kita akan pindah ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah membuat case study. Seperti yang udah gue pernah bilang di video-video sebelumnya teman-teman ya, bahwa case study itu adalah cara paling powerful untuk memberitahukan bahwa kita ini punya skill dan juga keahlian gitu. Nah, tapi jangan sampai case study yang kita bikin ini secara template gitu ya, atau mungkin secara online course banget gitu. Biasanya ini sifatnya tuh redesign atau mungkin replicate aja lah dari case yang ada di public gitu. Jangan sampai kayak gitu. Biasain, coba kita kombinasiin dengan apa yang kita pelajari di kuliahan gitu, apa yang teman-teman lakuin di kampus. Mungkin saat ini teman-teman ada yang kuliah di kedokteran, mungkin ada yang kuliah di pariwisata gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menciptakan sebuah inovasi baru berdasarkan masalah-masalah yang ada di bidang tersebut. Karena kebanyakan orang IT ini fokusnya sama di komputer aja gitu. Kita juga on biasanya gitu. Mungkin teman-teman yang ada di bidang tersebut lebih paham nih masalah-masalah apa yang bisa di-solve dengan bidang IT gitu. Ya, kalau misalkan, wah produknya tapi harus jadi nggak harus. Teman-teman bisa bikin aja dari desain gitu. Atau mungkin kalau teman-teman yang udah bisa back-end-nya, ya teman-teman siapin aja back-end-nya. Nanti tinggal teman-teman cari siapa yang bisa menciptakan tampilan UI tersebut yang menarik gitu. Intinya masalahnya apapun lah gitu ya. Kalau nggak ada masalah juga kita bisa melihat dari tempat-tempat lain, kayak pernah gue lakuin juga. Pertama kali gue bikin case study itu untuk Shopee karena gue ngeliat ada masalah di bidang di search bar-nya. Gue nggak rasa itu mungkin tidak intuitif sebagai sebuah search bar, kemudian nggak dilirik. Oke, tapi ketika gue bikin yang kedua kalinya untuk Nafas, ternyata gue bisa dapat offering dari sana gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah added value karena teman-teman bisa menyelesaikan masalah dari real problem from the real products gitu. Oh ya, tapi jangan lupa juga untuk case study-nya itu dikasih ke recruiter gitu ya, agar ya kita kan udah kerja gitu ya, kita udah bantu bikinin, kita udah bantu nge-solve masalahnya, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau misalkan di reach sama mereka, itu artinya teman-teman sudah memberikan added value untuk company tersebut. Sebagai penutup gitu ya, soal jurusan itu bukan sebagai akhir dari dunia gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan lu merasa gagal, ya sebenarnya lu gak gagal gitu. Sistem pendidikan kita yang tidak mengarahkan kita untuk percaya diri dan untuk mengambil apa yang kita inginkan gitu dari kecil. Dan untuk melihat potensi diri itu yang bisa dibilang gagal. Nah, sehingga kalau misalnya kamu, buat kamu yang baru sadar nih ya tentang bahwa mungkin aku salah jurusan gitu ya, mungkin udah waktunya untuk ambil pilihan, mau bertahan di posisi yang sama atau mau switch career gitu ya bahasanya ya kalau di kerjaan. Gak ada masalah sebenarnya dari kedua pilihan tersebut. Yang penting teman-teman bisa untuk belajar dan bisa memperbaiki diri kita sebelum semakin terlambat. Dan seperti itu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, kalau mau nonton di video-video lainnya bisa klik di sini, nanti gue akan bikinin gambarnya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.